Menko Polhukam Mahfud MD membela mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu yang dipanggil polisi atas dugaan provokasi warga terhadap proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2. Pernyataan membela Said Didu diunggah Mahfud melalui akun X-nya pada Kamis 15 November. Mahfud mengatakan Said Didu berusaha menyuarakan rasa ketidakadilan terkait pembebasan tanah PIK 2 di Banten. Sebab harga atau pengganti tanah di PIK 2 hanya dihargai sekitar Rp50.000 per meter persegi. Said Didu dilaporkan ke polisi dan akan menjalani pemeriksaan pada 19 November mendatang. Mahfud mengatakan menindaklanjuti laporan memang merupakan tugas polisi agar semua menjadi terang. Namun ia tetap menyoroti keadilan dan kebebasan beraspirasi seperti yang dilakukan Said Didu. Menurut Mahfud MD, apa yang dilakukan Said Didu merupakan hak konstitusional. Oleh karena itu, Mahfud berpesan agar pihak kepolisian yang menangani pengaduan tersebut harus profesional. Mahfud kemudian mengutip pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung soal aspirasi masyarakat. Dalam pidato itu, Prabowo melarang menghalangi aspirasi masyarakat, bahkan intelijen tidak boleh menginteli rakyatnya. Sahabat saya, Said Didu, yang telah berusaha menyuarakan aspirasi masyarakat untuk keadilan dan kebenaran, dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan karena pengaduan. Sebagai orang yang tahu dan bersahabat lama dengan Said Didu, saya menyatakan I stand with Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami berdiskusi panjang dengan Pak Said Didu dan kawan-kawan dan seluruh banyak elemen yang berkumpul di sini, persoalan Pak Said Didu adalah persoalan rakyat Banten khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, kami semua di sini mengambil alih apa yang menimpa pada Pak Said Didu akan kami perjuangkan sampai titik darah penghabisan demi kejayaan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami merdeka dan kami juga memohon kepada Presiden Prabowo untuk berdiri bersama rakyat Indonesia. Buktikan timbul tenggelam bersama rakyat. Hidup Indonesia! Hidup merdeka! Lawan oligarki! Takbir! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel K2 Reaction. Nah, terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Kesempatan ini kita akan membahas tentang polemik yang terjadi setelah Pak Said Didu melontarkan kritik terhadap proyek yang berlangsung di Pantai Indah Kapuk 2 Banten. Kritikan Said Didu itu berawal dari laporan masyarakat atau keluhan masyarakat yang merasa kurang pas dengan ganti rugi yang diberikan oleh yang mengadakan proyek di sana, di mana tanah masyarakat hanya dihargai sekitar 50.000 per meter. Nah, ini kemudian dinilai oleh masyarakat tidak adil dan tidak layak, dan atas keluhan-keluhan masyarakat ini kemudian Said Didu mengkritik proyek ini, dan atas kritiknya itu Said Didu kemudian dilaporkan kepada polisi. Dan atas laporan yang menimpa Said Didu ini itu juga mengundang respon dari berbagai tokoh nasional termasuk Pak Mahfud MD, Pak Prof Dim Samsudin, Rocky Gerung, Hersebuno Arif, dan lain-lain. Dari respon itu kemudian timbul atau muncul tagar We Stand with Said Didu. Jadi kami berdiri bersama dengan Said Didu untuk mengawal keadilan agar tetap didapatkan oleh masyarakat Banten yang terkena imbas dari proyek ini. Nah, bagaimanakah komentar dan bagaimanakah pendapat dari tokoh ini? Sebagaimana tadi kita sudah dengarkan Pak Prof Mahfud MD menyampaikan pendapatnya, dan kita juga sudah melihat bagaimana masyarakat di sana memberikan dukungan kepada Said Didu. Sekarang kita dengarkan bagaimana pendapat Pak Hersebuno Arif dan Pak Rocky Gerung tentang polemik yang menimpa Pak Said Didu. Hari Selasa 19 November 2024, ini berarti 2 hari lagi dari sekarang ini ya, manusia merdeka Said Didu akan kembali menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang karena aksinya melakukan perlawanan terhadap pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 yang oleh Jokowi diberi status sebagai proyek strategis nasional. Anda betul catat ini ya, ini ada pengembang swasta oleh Jokowi diberi status proyek strategis nasional, ini pasti ada kong kali kong di belakangnya ini ya. Ini pemeriksaan kedua dan statusnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Artinya sudah ada yang ditetapkan jadi tersangka. Belum disebut nama Said Didu memang.
Jelas ini kriminalisasi untuk membungkam Said Didu. Dan melihat perlakuan aparat itu, sejumlah tokoh ini tidak tinggal diam dan mendukung Said Didu. Ini kalau polisi ya tetap memaksakan Said Didu menjadi tersangka, apalagi sampai menahannya, ini yang saya khawatirkan dan saya harap tidak terjadi. Itu bisa terjadi konflik sosial ini. Ya, pada akhirnya kita mesti berbicara soal kelas, soal ketegangan kelas. Said Didu hanya mewakili satu faktor, yaitu sebagai pengingat suasana. Kenapa dia berdemonstrasi sendirian, tetapi dia justru mengingatkan akan kondisi laten dari pertentangan kelas dan sangat bisa merambat menjadi pertentangan etnis itu. Tentu ini soal yang terus-menerus menghantui kita, dan kesepakatan kita adalah menjadikan negeri ini hak seluruh rakyat, menjadikan sumber daya kita terbagi merata pada seluruh rakyat. Karena kita memilih negara yang sosialistis, kita memilih negara yang menginginkan ada peradaban demokrasi yang dijaminkan pada hasil-hasil perjuangan historis kita. Jadi sangat bagus bila kita bikin semacam refleksi bahwa Presiden Prabowo harus segera membentuk semacam tim untuk mulai mendeteksi potensi ketegangan kelas, potensi perkelahian yang sifatnya rasialis, ethnicity, dan itu bukan ada di Pantai Indah Kapuk aja, tapi ada di banyak lokasi di mana rakyat merasa bahwa kemampuan dia bahkan untuk mengartikulasikan persoalan tidak diperoleh lagi. Dia mungkin bisa mengartikulasikan problemnya melalui para pengacara, tetapi itu memerlukan uang. LBH di daerah penuh sesak dengan laporan-laporan konflik agraria itu. Dan Presiden Prabowo berjanji untuk berpihak pada rakyat. Ini bukan soal siapa yang hendak memenangkan sumber daya ekonomi, tetapi apakah negara mau turun segera mendeteksi ini sebagai potensi katastrofi secara sosial. Saya menduga itu dengan kuat, dan tanpa harus menyebutkan apakah ini satu analisis Marxis, kita tahu bahwa di dalam keadaan di mana ketegangan sosial itu tidak bisa lagi dijembatani oleh basa-basi politik, maka di situ akan ada konflik kelas. Kita tidak perlu lagi menerangkan bahwa Indonesia sangat rawan dengan konflik kelas karena tanah itu adalah kapital. Tanah itu adalah keringat yang memungkinkan orang berproduksi, dan alat produksi makin lama makin dikendalikan oleh satu kelas. Itu awal untuk memulai satu refleksi tentang apa sebetulnya yang terjadi, sehingga manipulasi isu, upaya untuk menyamarkan keadaan itu dibalut dengan kecakapan pola komunikasi atau bahkan headline yang dikuasai oleh kelas yang di atas, sehingga informasi untuk kelas bawah itu sekedar hendak diselesaikan melalui aparat. Itu dasarnya kenapa kita mesti refleksikan secara kuat persoalan konflik agraria yang sedang menghantui Indonesia ini. Ya, oke, tadi itu adalah pandangan dari Hersebuno Arif, pandangan dari Pak Rocky Gerung tentang polemik yang menimpa Pak Said Didu setelah mengkritik proyek yang ada di Banten, yaitu proyek Pantai Indah Kapuk 2. Karena atas kritiknya itu kemudian dia dilaporkan kepada polisi, dan penilaian dari tokoh-tokoh tadi kita sudah dengarkan dan kita sudah saksikan. Nah, sekarang jika kalian punya pendapat, jika kalian punya penilaian tentang kasus ini, tentang polemik ini, silahkan berkomentar di kolom komentar. Silahkan sampaikan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sekali lagi terima kasih karena sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.